Dua kata seram yang akrab sama flagship Samsung. Chipset Exynos. Beberapa tahun yang lalu, tiap ada flagship Samsung itu banyak banget ya pasti ngeraguin Exynos. Tambah lagi, Indonesia tuh kan hampir selalu kebagian ya versi Exynos sampai akhirnya tren tersebut diputus di seri S22 ya, S22 yang semuanya di Indonesia pakai Snapdragon. Nah ternyata 2024 dia balik lagi, Exynos comeback di flagship Samsung ya meskipun nggak semua sih ya, cuma di versi biasa sama Plus, sedangkan yang Ultra itu masih Snapdragon, tapi tetap judulnya ada Exynos. Perbedaan ini tuh sempet awalnya bikin saya sama beberapa teman-teman reviewer yang suka ngobrol tuh otomatis kayak aduh. Tapi daripada kita cuma ngomongin Samsung di belakang dengan Exynosnya dan ragu-ragu gitu buat nyobain, ya langsung aja kita tes di Samsung Galaxy S24 Plus ya. Apakah ini emang lebih baik si Exynosnya atau mendingan Samsung pensiun aja lah bikin Exynos gitu buat flagshipnya. Kita cobain aja abis ini. Oke, jadi sebelum lanjut ke pembahasan utama tentang si spek chipset, kencang-kencangan gaming dan segala macam, saya pengen ngomongin sedikit aja rekapan dari bagian desain dan beberapa spek lainnya di handphone ini. Nah, baiknya sih ditonton aja karena emang ada beberapa yang berbeda, tapi kalau pengen lompat langsung ke testing dan pengalaman saya pakai si Exynos ini, ya tinggal cek aja di kolom deskripsi. Singkatnya, kalau kita ngomongin desain atau tampilan, Galaxy S24 Plus ini emang bisa dibilang sangat Samsung ya. Kalau mau dibedain sama Galaxy S23 Plus, ini sebenarnya cukup sulit kalau cuma sekilas, tapi yang paling gampang menurut saya tinggal kita lihat aja yang baru itu menurut saya sisi-sisinya lebih rata. Terus, posisi flash ini udah nggak sejajar sama kamera yang paling atas, jadi agak diturunkan sedikit. Dan speaker di bagian bawah yang desainnya cuma garis begini. Udah, itu sih perbedaan yang menurut saya paling gampang dilihat. Untuk materialnya, ini juga beda loh ya sama yang Ultra. Jadi yang Galaxy S24 Plus itu menggunakan armor aluminium ya, jadi aluminium untuk bagian rangka, sedangkan di bagian back cover itu dia menggunakan Gorilla Glass Victus, persis dengan yang dipakai di bagian layarnya. Dan ngomongin soal layar, sini juga sebenarnya ada perubahan sekaligus peningkatan yang anehnya tidak banyak orang ngeh ya. Ukurannya itu sedikit membesar jadi 6,7 inci, di S23 Plus itu kan 6,6. Terus untuk resolusinya juga naik nih ya, jadi sekarang udah nggak Full HD Plus lagi, tapi dikasih lebih sama Samsung yaitu QHD Plus Dynamic AMOLED 2X LTPO 120Hz. Persis sama yang Ultra. Mungkin Samsung sadar kali ya, ini kan handphone layarnya gede ya, jadi mungkin sebagian orang menjadikannya dari sebagai alternatif lah dari versi Ultra. Jadi kenapa nggak disamain aja gitu, dan ini menurut saya adalah keputusan yang bagus banget dari Samsung ya, karena bikin pengalaman visual dan multimedia dari HP ini menjadi lebih baik dari yang tahun lalu, dan ya, artinya sama baiknya juga dengan yang versi Ultra. Nah terus gimana untuk soal performa? Nah ini nih baru seru kita ngomongin Exynos 2400 yang baru yang ada di HP ini kan. Saya yakin tidak sedikit yang mungkin sama seperti saya, wah kayak deg-deger gitu kayak ngeliat Exynos. Nah untuk spek dulu deh, kita lihat untuk Galaxy S24 Plus yang saya pakai sekarang, dia punya RAM 12GB, naik dari S23 Plus yang dulu hanya 8GB. Untuk storage-nya di sini 256 dan baterai juga naik loh ya, jadi 4900 mAh, hampir 5000 dikit lagi. Kita tes-tesan dulu nih di Antutu ya, Exynos 2400. Ini mungkin kelihatan tidak terlalu menjanjikan ya. Saya cobain di sini angka itu cuma dapat di 1,6 jutaan, yang selisihnya ya ada gitu dibandingkan sama yang Ultra. Geekbench angkanya juga dapat segini, dan ya itu dia masih ada selisih. Dari situ saya ngeset ekspektasi bahwa ya ini nggak bisa tinggi-tinggi nih, pengen nih kayak ya udahlah ya mungkin sama kayak dulu kayak bakal keulang. Jadilah saya pakai 1 hari, dan masuk di hari kedua saya tuh mulai ngerasa aneh sama HP ini. Kok lancar ya? Kok nggak random tiba-tiba anget kayak yang dulu gitu, jadi berasa lebih nyaman. Dan situ saya cobain si S24 Plus ini sebagai daily driver ya. SIM card utama saya masukin ke sini, chat saya masukin ke sini, game saya install, pokoknya ya saya akan menggunakan dia benar-benar seperti handphone saya sehari-hari ya. Pindahin semua ke sini. Lanjut pakai hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Ternyata apa yang saya rasakan di hari pertama itu nggak salah ya, karena memang ternyata Exynos di HP ini bisa bekerja baik, dan S24 Plus punya experience yang menarik dan nyaman untuk memakai sehari-hari. Dalam beberapa hari tersebut saya coba misalnya untuk aktivitas yang standar ya, multitasking, nonton, edit video, apapun itu ya baik-baik aja, tidak ada rasa hangat yang panas gitu di HP-nya. Mungkin yang
Exynos kan orang langsung pikiran bakal overheat segala macam. Enggak, saya nggak rasain itu di sini. Ya, enak banget. Habis itu untuk saya main game, ya game harian saya saja yang standar kayak Honkai Star Rail, saya setting rata kanan 60, itu ternyata bisa dapat di 50-an FPS dan stabilitasnya pun bagus ya berdasarkan software pengujian. Jadi ya saya happy gitu melihatnya. Mungkin kalau kita lihat di grafiknya agak sedikit turun memasuki menit 50-an, tapi ya oke gitu, 50-an kan udah lumayan lama. Saya udah main hampir sejam dengan grafis yang tinggi, efek yang banyak, ya ada penurunan segala macam, menurut saya adalah hal yang sangat wajar. Apalagi kan Samsung tidak memosisikan dia sebagai handphone gaming, ya dia juga nggak ada jual kipas segala macam. Jadi menurut saya ada penurunan, yaitu adalah sesuatu yang masih bisa diterima, wajar gitu, karena settingan maksimum dipakai mainnya sejam. Terus saya coba lagi misalnya kita main apa, Genshin, juga enak dan lancar, stabil sekali FPS-nya yang tinggi, dan ini masih di settingan yang maksimal. By the way, kalau kita ngomongin soal setting nih di Galaxy S24 Plus, ini saya rasain sama ya kayak di S24 Ultra, di mana saya rasa belum semua developer mengoptimalkan setting yang ada gitu. Seperti contoh di sini untuk Mobile Legends deh, yang masih gampang gitu, yang umum. Ini tidak kebuka semua settingnya, masih ada yang ketutup ya, bisa lihat sekarang nggak mungkin dong settingnya seperti ini. Saya di S23 Ultra aja kebuka semua sampai pojok, ya ini tuh masih terbatas. Jadi ya mungkin nanti kita tinggal tunggu ada software update ya, segala macamnya bakal bisa diberesin. Selain dari segi performa yang udah bagus, baterai juga saya rasa di HP ini udah cukup baik ya. Saya cobain dengan koneksi full seluler ya, 4G, ya tidak dapat 5G, mohon maaf daerah saya. Baterainya itu bisa dipakai seharian ya, aman gitu. Ada beda screen on time, mungkin itu lebih ke beda pemakaian aja. Cuman overall ini menurut saya sudah oke dan cukup banget kok untuk orang pada umumnya. Tapi kalau misalnya dipakai geber banget, ya grinding game segala macam, ya pasti habis juga gitu. Jadi ya kalau berdasarkan pengalaman saya, kurang lebih semingguan pakai si Galaxy S24 Plus sebagai daily driver, saya puas sama Exynos yang baru ini ya. Di luar ekspektasi sebenarnya. Jadi dari sisi reviewer sebenarnya saya agak kecewa karena gagal ngeledekin Exynos ya, karena ya gitu, dia tidak sesuai ekspektasi lah. Lebih bagus nggak jadi pensiun Samsung bikin Exynos buat flagship. Tapi di luar candaan tersebut, ini menurut saya adalah peningkatan yang bagus sekali untuk Exynos di kelas flagship, dan semoga dilanjutkan sama Samsung di generasi berikutnya. Nggak cuma di flagship ya, tapi kalau bisa di mid range juga. Untuk Galaxy AI juga mungkin pada nanya, ya pada dasarnya sebenarnya secara performa dia sama dengan yang Ultra. Kayak misalnya circle to search ya ada, photo assist, terus generative edit ya itu juga ada. Untuk bikin transkrip, untuk bikin summary ya atau ringkasan juga sebenarnya tersedia. Tapi ya untuk yang hal ini tetap sama seperti S24 series semuanya di Indonesia. Kita masih perlu menunggu software update untuk lebih optimal dari fungsi dan performa serta tambahan dari bahasa Indonesia. Satu lagi seperti biasa kita tentu harus ngomongin ini nih, yang kameranya ya. Sektor ini sebenarnya kalau kita lihat dari bagian spek tidak ada perubahan yang signifikan dibandingkan yang versi tahun lalu. Untuk hasil ya ini sebenarnya menurut saya masih kamera yang bagus dan bisa diandelin. Secara karakteristik mungkin ya bukan yang terbaik untuk semua orang, tapi kalau menurut saya sih ada di level yang aman dan pas ya. Jadi detail sama ketajamannya oke, saturasi warnanya cukup ya, dia nggak terlalu gonjreng gimana. Serta dia punya dynamic range yang tentunya tidak jelek ya, bisa lihat langsung dari sampel-sampel berikut ini. Terus untuk zoom 3 kali opticalnya juga masih bagus, crop sensor 2x juga bisa menjadi alternatif bagi yang membutuhkan. Palingan ya kurangnya dia tidak bisa ngambil yang jauh-jauh banget kayak yang versi Ultra, tapi ya dari awal kan emang sudah beda segmen ya, beda peruntukan, beda fitur juga ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai kekurangan. Untuk bagian low light ini juga menurut saya tidak masalah di HP ini, hasilnya masih saya bisa bilang apa ya, yakin bisa diterima banyak kalangan karena bagus ya, namanya juga handphone flagship gitu. Night mode nyala ama enggak itu juga enggak selisih banyak, jadi ya menurut saya tidak harus selalu dipakai pas kita foto dalam kondisi malam atau remang. Cuma kalau mau dipakai ya silakan. Lanjut untuk bagian video, Samsung menurut saya masih konsisten ya ngasih perekaman dengan resolusi tinggi. Di kamera belakang dia bisa sampai 8K, tapi saya tetap pilih untuk pakai 4K aja. Sedangkan di kamera depan dia bisa 4K sampai 60 fps, dan ya kamera depan itu juga ada autofocus. Hasilnya
oke dong ya, video jernih, warnanya oke, stabilisasi juga nggak ada masalah, dan serunya lagi ya, ini sama dengan Galaxy S24 Ultra, kita bisa bikin instant slow-mo dari perekaman video. Jadi misal kita ngerekam di resolusi 4K 30, ada momen yang bagus ya, tinggal di tap, ditahan, kita bisa dapetin momen slow-mo ya kayak gini. Dan menurut saya ini adalah tambahan yang sangat menarik. Oke, jadi sekarang ini dia untuk kamera belakangnya si Galaxy S24 Plus, rekaman 4K menggunakan kamera belakang 30 fps saja, autofocus, audio, warna, ketajaman, ya apapun itu yang kalian cari dari video sebuah kamera handphone yang bisa lihat sini. Dan ini menurut saya hasilnya sudah oke sekali. Audio bisa didengar ya, juga suaranya oke atau tidak, autofocusnya sambil jalan, ini kan stabilisasinya juga bisa lihat tuh sekarang dipegang. Dan ya itu dia untuk kamera belakang. Habis ini kita pindah ke kamera depan dan situasi low light. Oke, jadi langsung aja kita lihat ini hasil video perekaman menggunakan Galaxy S24 Plus. Kita bisa lihat untuk warna tuh, dynamic range di belakang sana, di sebelah sana. Saya coba bawa ke tempat yang sebelah sini. Nah, ini juga oke banget hasilnya, bisa langsung lihat. Jadi untuk perekaman video, kamera belakang, kamera depan nggak ada masalah sama sekali ya sebenarnya. Ini pakai 4K 30 fps, dan kalau saya bawa ke tempat yang terik, ya ini dia kalau di tempat yang terik. Cukup ya, kurang lebih menggambarkan kemampuan video dari Galaxy S24 Plus. Kita pindah ke kondisi low light. Dan kalau untuk kondisi low light, sekarang kita pindah ke dalam ruangan saja. Untuk low lightnya kita bisa lihat di sini. Ya, detailnya masih dapat, masih oke. Autofocusnya juga masih berjalan dengan sangat baik. Dan sekarang kita cek untuk kamera depannya. Oke, ini dia kamera depan dari Galaxy S24 Plus dalam ruangan tanpa pencahayaan lampu. Ya mungkin ada sedikit cahaya dari luar, tapi tidak banyak ya, masih bisa dikategorikan cukup ya low light lah. Mungkin ada penurunan performa dibandingkan kalau kita pakai kamera di luar gitu pas lagi terang-terangnya. Cuma menurut saya ini hasilnya masih oke sekali untuk perekaman video. Jadi ya, untuk kamera tidak ada masalah di S24 Plus. So, ya itu tadi. Setelah kurang lebih 7 hari, semingguan menjadikan Galaxy S24 Plus sebagai daily driver, saya ternyata ya itu dia salah udah ngeraguin HP ini karena di luar ekspektasi. Gagal saya mau ngecekin HP ini gitu, karena emang ya bohong kalau misal saya bilang HP-nya jelek gitu, karena segala macam keskeptisan dan keinginan saya ngeledekin setelah cobain ya udah bubar. Ternyata performanya oke, bukan yang paling kencang memang ya, tapi sudah sangat cukup untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang dulu pernah kita nilai tidak bagus, tidak oke, ya mungkin tidak selamanya jadi seperti itu gitu. Kalau diperbaiki, ya bisa jadi bagus juga. Semoga menjadi awal yang positif untuk Samsung dengan Exynos-nya. Bisa dilanjutin di flagship berikutnya dan tidak ketinggalan di seri mid-range ya. Jadi ini handphone yang menurut saya sangat layak diperhitungkan, apalagi yang mungkin merasa Ultra agak overkill ya. Yang S24 Plus aja menurut saya sudah sangat menyenangkan untuk digunakan. Jadi itu dia. Kurang lebih sedikit sharing pengalaman, ya mungkin bisa dibilang review ya untuk Galaxy S24 Plus. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.